4 hal yang tidak bisa orang ambil dari dirimu. 1. Skill. Keahlian yang kamu miliki adalah aset yang tak ternilai. 2. Mindset. Cara berpikir adalah salah satu kekuatan terbesarmu. 3. Attitude. Sikapmu dalam menghadapi segala situasi sangat menentukan akhir yang akan kamu raih. 4. Karakter. Karakter yang kamu miliki bangun dari waktu ke waktu adalah identitasmu yang sebenarnya. Kesederhanaanmu bukan hanya terlihat dari penampilan luar, tapi juga dari bagaimana kamu membawa hatimu dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang melihat dan menyadari bahwa ada ketulusan yang begitu nyata dalam caramu bersikap. Ketulusan yang jarang ditemui di dunia yang penuh kepalsuan ini. Kamu tidak berpura-pura ramah hanya untuk mendapat simpati. Kamu tidak bersikap manis hanya karena ada keuntungan yang bisa kamu raih. Setiap senyum yang kamu berikan lahir dari hati yang jujur. Setiap kebaikan yang kamu lakukan bukan untuk dipamerkan, melainkan karena memang itu bagian dari dirimu. Seseorang yang diam-diam memperhatikanmu mulai kagum, karena mereka menyadari, orang ini berbeda. Di saat kebanyakan orang berinteraksi dengan perhitungan, kamu hadir dengan ketulusan. Kamu tidak menghitung apa yang kamu berikan, dan kamu tidak pernah menuntut balasan. Kamu memberi karena itu memang sifatmu, bukan karena kamu ingin dianggap. Itu sebabnya meski mungkin kamu tidak memiliki banyak harta atau status yang tinggi, kehadiranmu tetap begitu berarti bagi orang lain. Kamu menjadi pengingat bahwa tidak semua orang menjalani hidup untuk saling bersaing. Ada orang seperti dirimu yang hadir untuk saling menguatkan, saling menyapa, dan saling berbagi tanpa syarat. Dan ketulusanmu ini yang membuat seseorang sulit melupakanmu. Mereka bisa saja bertemu dengan banyak orang hebat, orang kaya, atau orang populer. Tapi tidak semua dari mereka meninggalkan jejak di hati. Sementara kamu, dengan sikap sederhana, dengan tutur kata yang lembut meninggalkan kesan yang mendalam. Seseorang itu kagum, karena mereka tahu betapa sulitnya menemukan ketulusan sejati. Di luar sana banyak yang bersikap manis hanya di depan, namun berbeda di belakang. Banyak yang berbagi hanya untuk dipuji, bukan karena benar-benar ingin memberi. Sedangkan kamu, apa adanya. Kamu tidak butuh sorotan untuk tetap melakukan kebaikan. Dan yang lebih dalam lagi, ketulusanmu membuatmu memandang orang lain tanpa label. Kamu tidak peduli mereka siapa, apa pekerjaannya atau dari mana asalnya. Kamu bisa berbicara dengan siapa saja, memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa membeda-bedakan. Sikap ini yang membuat seseorang yang memperhatikanmu berkata dalam hati, inilah sosok yang tulus, inilah orang yang hatinya benar-benar murni. Pada akhirnya, kesederhanaanmu dan ketulusanmu adalah kombinasi yang memancarkan pesona luar biasa. Pesona yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipalsukan dengan pencitraan, dan tidak bisa diambil alih oleh siapapun. Karena ia lahir dari dalam dirimu sendiri. Itulah yang membuat seseorang diam-diam kagum padamu. Bukan karena tampilan luar, tapi karena hatimu yang sederhana, tulus, dan nyata. Mereka tahu sekarang, di dalam hati mereka yang paling dalam, di ruang-ruang jiwa yang sunyi dan tak bisa mereka bohongi, mereka sadar bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Mereka merasakan dingin dalam tulang, ketegangan dalam napas, keretakan dalam jiwa. Mereka dihantui bukan hanya oleh rasa bersalah, tetapi oleh kebenaran bahwa orang yang mereka coba hancurkan sebenarnya dikirim oleh Tuhan untuk menggenapi sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Kutukan yang mereka lempar bukanlah alat untuk menghancurkan Anda. Itu adalah perangkap yang mereka gali sendiri. Dan sekarang, mereka terjerat dalam jaring yang mereka ciptakan, berjuang melawan bayangan yang mereka pikir bisa mereka kendalikan. Tapi sistem sudah bicara. Surga sudah menjawab. Dan Anda tinggal berdiri. Sebab tugas Anda bukan melawan. Tugas Anda adalah tetap kudus, tetap berjalan, tetap taat. Sebab langit tahu siapa Anda. Nomor 2, apa yang mereka lakukan bukan hanya ditolak, tetapi direfleksikan dengan kekuatan surgawi yang tidak mereka pahami.
Mereka benar-benar percaya bahwa ritual dan mantranya akan mengenai Anda seperti peluru halus, tak terlihat, tanpa jejak, namun mematikan. Mereka duduk dalam kegelapan, membisikkan nama Anda ke dalam asap dupa dan bayangan malam, dengan keyakinan penuh bahwa energi gelap yang mereka bangkitkan akan menggerogoti Anda dari dalam. Tapi mereka salah perhitungan. Mereka tidak tahu bahwa Anda bukan hanya dilindungi, tetapi disegel dalam sistem keadilan ilahi yang tidak hanya membatalkan serangan, tetapi mengembalikannya dengan kuasa yang ditingkatkan. Anda bukan sasaran biasa. Anda adalah Tanah Kudus, dan Tanah Kudus memiliki hukum balasan otomatis. Bukan dendam, melainkan pengembalian spiritual yang sudah tertulis di kitab langit. Mantra mereka tidak lenyap ke udara, tidak hancur di jalan, tidak larut dalam ketiadaan. Ia dipantulkan, dan tidak hanya dikembalikan begitu saja. Ia kembali dengan intensitas yang diperbesar oleh kekuatan cahaya yang tak mereka kenali. Mereka tidak mengerti bahwa ketika seseorang mengirimkan energi kegelapan kepada jiwa yang telah dimeteraikan oleh cahaya ilahi, hukum spiritual bergerak seperti air yang mencari keseimbangan. Energi itu harus menemukan tujuannya. Dan ketika Anda terlalu bersih, terlalu selaras, terlalu dilindungi untuk menjadi wadahnya, maka satu-satunya tempat yang tersisa untuk dituju adalah asalnya. Seperti bumerang yang dilempar tanpa hikmat, ia kembali dengan ketepatan surgawi yang tidak bisa dihindari. Dan ketika ia kembali, ia tidak membawa kesunyian. Ia membawa kebisingan spiritual, kekacauan, kebingungan, kehancuran perlahan-lahan yang kini mulai mereka sadari. Mereka kini hidup dalam bayangan yang mereka ciptakan sendiri, dan mulai mengaitkan titik-titiknya. Mereka tahu ada sesuatu yang salah. Mereka ingat setiap nyanyian yang dilantunkan dengan lidah penuh kebencian. Mereka tahu niat mereka tidak murni. Mereka tahu bahwa apa yang mereka kirimkan berasal dari kedalaman iri, sakit hati, dan niat buruk. Dan lebih dari itu, mereka tahu Anda tidak pernah membalas. Anda tidak mengutuk balik. Anda tidak membakar lilin. Anda tidak mencari pembalasan. Anda bahkan tidak mengangkat suara Anda. Tapi hidup mereka tetap runtuh. Hubungan hancur. Keuangan membeku. Tubuh melemah. Mimpi berubah menjadi gangguan. Kedamaian menjadi hantu yang tak bisa mereka kejar. Dan di sanalah terletak rasa takut mereka yang terdalam. Bahwa Anda tidak melakukan apapun, namun semua tetap runtuh. Bahwa diam Anda lebih memekakan daripada teriakan. Bahwa Anda tidak perlu berkata-kata, karena sistem spiritual berbicara atas nama Anda. Karena ketika Anda tinggal dalam keselarasan dengan hukum yang ditetapkan oleh langit, Anda tidak perlu bertarung. Anda hanya perlu tetap teguh. Dan teguhnya Anda, keberadaan Anda yang bersih, adalah seperti cermin yang menolak kegelapan dan memantulkan kembali segalanya kepada pengirimnya. Kini mereka tidak hanya melihat konsekuensi, mereka tinggal di dalam. Kalau kamu punya teman yang dia udah di level sarapannya cukup pakai kopi hitam, pertahankan. Ya, karena orang yang sarapan paginya mencukupkan diri dengan hanya minum kopi, biasanya dia punya sifat yang selalu ingin membahagiakan orang di circle-nya. Nggak percaya? Buktiin aja.